Halo teman-teman, ini video tutorial untuk animasi pertama saya. Oke, jadi di sini saya mau memberikan tutorial tentang animasi untuk artwork yang biasa saya bikin. Kalau teman-teman mengikuti Instagram saya kan sering itu ngepost proses pembuatan artworknya. Jadi kayak sneak peek setiap saya membuat itu kayak saya dokumentasikan dari mulai sketch sampai hasil akhir. Nah, di sini saya mau share tentang bagaimana cara saya menganimasikan job itu. Jadi yang pertama siapkan filenya. Nah, ini kalau teman-teman mengikuti Instagram saya pasti tahu. Yang pertama-tama kita menyiapkan filenya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kita mau manage layernya. Jadi teman-teman bisa lihat nih di sini ada banyak layer. Ini kebetulan saya udah pisah-pisah, jadi udah saya namain sesuai dengan objek di layer ini. Nih teman-teman lihat, ada hand, ini hand, terus arm, ada body, ada arm lagi, ada sebelah kiri. Terus ini teman-teman kalau lihat ini ada splash juga, ada wave. Nah, semuanya ini saya bikin per layer, jadi saya pisahin tiap layernya. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman tinggal di save aja, kalau udah kita langsung masuk ke Adobe After Effects untuk menganimasikan Adobe. Setelah kita manage layernya di Photoshop, kita langsung buka Adobe After Effects untuk menganimasikan artwork kita tadi. Langsung saja. Setelah itu langsung kita new project, terus new composition, kita namain Leviathan, terus langsung ini ukurannya sudah pas, duration ini sudah pas, terus frame rate, frame per secondnya ini aku pakai 60 biar lebih smooth, karena di sebelumnya sudah pakai yang 60 fps. Jadi biar kayak stylenya tetap konsisten, fps-nya tetap saya pakai 60. Terus duration ini 10, terus tinggal di OK teman-teman. Nah, ini frame utamanya, nanti kita render ini di composition yang ini. Nah, kita masukkan artworknya, jadi tinggal masuk ke project, terus klik 2 kali, atau import file, kita tinggal import file PSD kita tadi. Nah, ini yang opsinya, ini yang composition, terus yang editable layer, tinggal di OK. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini Leviathan artwork ini yang PSD-nya tadi. Terus di sini ada folder. Nah, ini isinya layer-layer yang ada di file PSD kita tadi. Nah, kita tarik yang composition yang ini, yang PSD kita tadi atau kita. Nah, kita tinggal menyesuaikan ukurannya. Kira-kira segini sudah pas. Agak dikit ini. Nah, sekiranya sudah pas sama ini, jadi nanti artwork sama renderannya mungkin dimensinya lebih kecil renderannya, karena menurut saya ukuran 1980 itu udah cukup
banget, itu udah ukuran HD, standar HD, jadi nggak perlu sampai kita bikin yang 3000, kecuali kalau artwork oke lah, tapi kalau animasi mungkin cukup lah 1980 itu udah cukup. Nah ini saya pakai maksimal 2000, udah cukup banget itu. Terus ya ini, terus kita masukkan Leviathan artworknya ini ke sini, ke composition utama yang nanti untuk render. Nah kita editnya di sini, di Leviathan artwork ini kita klik 2 kali. Nah ini kan bakal muncul ini layer-layer tadi. Nah ini layernya sudah sama, jadi kalau di Photoshop ini udah dinamain, terus sudah sesuai urutan, nanti di AE juga sama. Sekaligus ini juga sama, ini modenya ini sama kayak yang di Photoshop, hard light, soft light, screen dan lain-lain. Ini yang modenya yang saya pakai di Photoshop tadi sama itu teman-teman. Oke, setelah itu saya mau nge-replace ini kan dummy, tadi ada beberapa part yang dummy ya, seperti ini badannya, badan Leviathannya ini kan saya bikin yang full, yang bentuknya bulat. Nah ini kita tinggal masukkan aja. Nah pas jangan lupa pas mau ngimport PNG atau file apapun, jangan dicentang sequence ini di uncheck. Kalau misalnya masih kecek, itu di uncheck aja. Nah ini tinggal import, tinggal dimasukkan ke sini. Nah kita tinggal sesuaikan sama dummy. Jadi ini tadi cuma dummy ya teman-teman. Ini kita sesuaikan. Ini saya pakai rotasi, tinggal di rotate aja. Jadi nanti shortcutnya R mau nampilkan ini. Nah karena ini agak ngeblur, nanti pemberian efeknya nanti ya teman-teman. Kita lanjut aja nge-replace yang lainnya, tinggal di sama, kita tinggal menyesuaikan ini ukurannya. Ini terus kita hide, lalu masih ada 2 lagi, tinggal ditarik gitu aja. Terus di rotate, disesuaikan aja pokoknya seperti ini. Nah ini kudu di mirror, harus di mirror kan, masih ini terbalik. Jadi caranya kita pakai scale, shortcutnya S, tinggal di S, di seleksi ini, terus S. Lalu di sini kan ada icon rantai nih, kita uncheck dulu icon rantainya. Terus kita tinggal ketik minus, enter. Nah dia udah otomatis terberani. Kita aktifkan lagi rantainya, kita tinggal atur besar kecilnya. Nah ini teman-teman. Pas kita hide yang dummy-nya. Oke. Nah seperti itu teman-teman. Nah setelah itu kan kita lihat tadi dummy-nya ada yang ngeblur, soalnya posisi dia ada di dekat kamera. Jadi ini kita ini sebagai kamera, terus kita fokusnya kan kita ada di Leviathan, jadi otomatis yang paling objek yang paling dekat itu akan terlihat blur. Nah
kita akan memberi efek blur ke objek tadi kan yang didampingi kan blur itu, tapi kita mau kasih objek blur yang di file yang kita replace tadi. Kita pakai Gaussian blur, kita seleksi, tinggal klik 2 kali, kita tinggal atur. Nah, berapa blurnya terserah kita. Kalau menurut teman-teman udah pas ya sudah segitu aja. Nah ini 25, ini udah pas 25. Terus lanjut yang ini, yang satunya mungkin ini kan sudah dekat dengan ini, sudah dekat dengan karakter utama, jadi blurnya nggak sebanyak yang di depan, jadi mungkin 15. Nah ini cukup, ini 15. Terus yang bagian belakang aku mau kasih juga mungkin 5, 10. Nah 10 aja. Terus lanjut untuk yang paling belakang ini mungkin sekitar 15. Nah 15 cukup. Nah ini udah cukup semua. Oke, terus selanjutnya kita urut aja ya. Jadi saya mau animasiin dari atas. Nah ini splash, yang ini percikan airnya ini saya mau animasikan ini opacity dari 0 terus muncul terus dia hilang lagi seperti itu. Nah caranya kita masuk ke opacity, shortcutnya T. Nah ini teman-teman, saya karena ini 10 detik saya pakai mungkin 2,5 sekitar di sini teman-teman ya. Nah ini opacity kita setting 0, terus dia muncul lagi mungkin sekitar setengah detik segini. Nah dia muncul, nah gitu ya teman-teman. Terus tinggal kita copy, kita sekitar segini, segini. Terus kita keyframe system, lalu time reverse ini jadi kayak dia mengembalikan gimana ya, misalnya kayak gini, dia dari opacity 0 terus ke 100, teman-teman bisa lihat kan ini. Nah gitu, terus itu ya teman-teman ya, dari 0 opacity terus ke 100, dari 100 ke 0 lah. Time reverse tadi untuk membalikkan itu, jadi normalnya kan seperti ini dari 0 ke 100. Nah kita tinggal copy ini lalu dipaste di scene paling terakhir, misalnya kita di sini, lalu kita time reverse tadi dipaste, terus kita time reverse keyframe. Nah nanti jadinya gitu. Nah gitu ya teman-teman ya. Terus saya mau kasih gerakan dari sini ke saya mau kasih arah anginnya mungkin arah ke kiri, jadi mungkin nanti dari arah sini splashnya nanti ke arah kiri. Jadi kita pakai position ini teman-teman, kita setting di sini position, terus position, bentar, ini position kita taruh di sekitar sini, atas sini teman-teman. Nah nanti gini, nah seperti itu teman-teman. Oke ya, nah seperti itu teman-teman. Nah kenapa ini nggak saya balikkan, soalnya ini nanti mau saya loop. Jadi sebelum itu
Jangan lupa di easy ease. Jadi easy ease itu biar gerakan dia itu jadi smooth. Shortcutnya F9 atau klik kanan keyframe assistant terus easy ease. Jadi nanti gerakan dia itu kayak nggak patah gitu, jadi kayak natural, dia kayak smooth banget. Nah, tinggal diaktifin, nanti ikonnya seperti ini, keyframe-nya jadi seperti kayak apa namanya ini, jam pasir. Nah seperti ini. Kalau tadi kan kayak ini, kayak square gini, kayak wajik gini. Nah kalau di easy ease nanti jadi, nah nanti seperti ini teman-teman. Nah gitu. Yang sebelumnya kan gini, karena ini tadi opacity ya mungkin nggak begitu terlihat. Shortcutnya F9. Nah seperti itu. Terus saya mau bikin ini ngeloop. Nah caranya gimana? Caranya kita pakai expression teman untuk ngeloopnya. Caranya, jadi ini ada tanda stopwatch ini, kita tahan Alt terus diklik. Nah dia kan muncul nih jadi merah, ini namanya expression. Nah kalau udah muncul gini, kita pilih opsi yang di sini, property, terus loop out. Nah gitu. Kenapa loop out? Loop out itu nanti bakal ngeloop di setelahnya keyframe kita ini, keyframe terakhir kita. Kalau loop in, dia akan ngeloop di sebelum keyframe yang pertama ini, gitu teman-teman. Jadi kebalikannya, kalau mau setelahnya kita pakai loop out. Terus jangan lupa yang ini juga, ini tadi kan sudah di expression, ini tinggal di ini kan ada tanda panah ini, tinggal gini terus pilih modenya jadi sama loop out. Nah gitu, udah cuma gitu tok. Terus kita coba play, dia bakal ngeloop teman-teman. Nah seperti itu. Oke. Nah kita bakal kita bakal melakukan hal yang sama untuk splash yang lain. Ini kan ada banyak ini splashnya, ada berapa ini? 1, 2, 3. Ini mungkin saya akan cepetin ini videonya. Nah seperti ini teman-teman, kira-kira yang efek splashnya. Lalu kita mau menganimasikan untuk yang wave nih, yang wave-nya ini teman-teman. Nah wave-nya saya mau kasih efek simpel aja, pakai wave buff. Ini teman-teman tinggal searching di sini wave. Nah ini teman-teman nanti tampilannya. Nah ini karena ini nanti kurang pas, nah seperti ini kita tinggal tambahin ini width-nya jadi agak gede, terus ini mungkin segini,
terus ini directionnya, jadi arahnya dia wave. Nah seperti itu teman-teman, kira-kira simple aja. Terus biar lebih kelihatan natural, jadi saya mau gerakan pakai position. Caranya kita setting gerakan awalnya, misalnya di sini maaf bentar, saya setting sampai 5 detik mungkin sini. Terus posisi awalnya di sini, terus kita taruh di tengah-tengah ini 2,5 detik, kita geser ke sini teman-teman, kira-kira segitu. Terus jangan lupa diisi biar gerakannya smooth. Nah nanti seperti itu teman-teman. Terus kita kasih expression loop, pakai loop out. Nah, seperti itu. Nah ini kan nanti ngeloop dia. Lalu selanjutnya yang ini mungkin cuma atas bawah gerakannya, jadi kita position, terus kita taruh di sini 10 detik aja lah, 10 detik. Terus ambil yang tengah-tengahnya di 5 detik, terus kita gerakin ke atas bawah seperti ini teman-teman. Terus jangan lupa diisi F9. Nah nanti seperti ini. Nah tinggal kita kasih efek wave up, kita atur widthnya jadi lebih besar, gelombangnya segini lah kira-kira 300 mungkin. Terus directionnya nah seperti ini. Nah kalau udah 10 detik sesuai durasinya, kita nggak usah loop. Lalu kita wave yang lainnya, kita atur wave yang lainnya. Udah pas semua teman-teman. Nah kita gerakin yang badannya sekarang. Oke, kita cari badannya. Kita tutup ini semuanya. Nah ini kan badannya ini. Kita ini gerakannya cuma rotate. Jadi nah gimana gerakannya biar kelihatan apa ya, seperti real. Jadi yang paling depan, yang objek paling dekat dengan
lensa, dekat dengan penglihatan kita, itu pasti bergerak lebih cepat. Nah, ini contohkan, ini dia objek lebih gede dan berputarnya pasti lebih cepat. Jadi nanti kita mau kasih putarannya agak cepat, mungkin di angka 4. Nanti seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Cepat. Nah, kita gerakin yang selanjutnya. Ini pakai rotation ya teman-teman. Jadi saya tadi gerakinnya ini pakai rotation. Caranya cuma simple. Jadi kita klik ini, klik tanda stopwatch ini, kita klik, terus langsung kita langsung kita geser ke detik ke 10 atau detik terakhir kita. Langsung kita karena ini cuma berputar, jadi kita langsung nambahin yang depan ini. Jadi ini berapa kali putaran gitu teman-teman. Kalau 0 ya dia nggak bergerak. Kalau 1 kali sekian berarti dia gerak 1 putaran. Pastinya lebih lambat. Nah, kalau nominalnya lebih gede berarti berputarnya lebih kencang, seperti itu teman-teman. Nah, misalnya nih 10, saya mau kencang banget ini 10. Nah, dia geraknya kencang tuh. Nah, kalau itu kan kurang natural. Nah, saya pakai 4 aja cukup. Jadi dia nanti selama 10 detik ini dia bisa berputar 4 kali gitu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kayak konsepnya itu nanti semakin dekat dengan layar atau semakin dekat dengan lensa, perputarannya pasti lebih cepat. Nah, semakin jauh dia agak melambat. Seperti itu teman-teman. Tuh, terus ini yang dekat dengan bodinya kita mau gerakkan juga, mungkin 2. Nah, 2 aja cukup mungkin ya. Terus nah, ini karena berputar gini kita pakai yang ini, yang bentar, shortcutnya ini teman-teman. Shortcutnya kita tahan kontrol terus diklik aja ini icon keyframe-nya ini. Nah, ini sampai dia berbentuk bulat kayak gini. Namanya apa ya, lupa aku namanya. Pokoknya itulah untuk yang berputar. Jadi dia berputarnya itu konstan berputar. Jadi tidak ada jadi nggak ada kayak jedanya. Kalau pakai yang isi dia pasti jeda nanti di akhir sini. Dia melambat baru cepat lagi, seperti itu. Kalau yang pakai yang ini, yang circle ini, dia nggak ada jedanya. Gitu ya teman-teman. Terus ini kecepatan nih kayaknya. Yang ada paling depan ini kayaknya terlalu cepat. Kasih 3 aja. 3, ini ngasih 2 cukup. Nah, segini. Apa 1 ya? 1 aja lah. Nah, gitu teman-teman. Kurang 2. Ya, ini harus pas ya, maksudnya teman-teman itu harus punya feel. Kelihatannya kurang pas ya, kita harus sesuaikan. Seperti itulah pokoknya. Ini kan lumayan. Terus langsung lanjut ke body yang bawahnya ini, sama pakai rotation ini, terus kita putar, kasih berapa ya, 1 mungkin, 1. Terus yang ini, nah kalau ini kan dia berputarnya terbalik, berarti ini dikasih minus, misalnya minus 1, minus
0,5 gitu ya teman-teman. Udah lihat kan? Nah kira-kira seperti itu. Jadi ini kayak apa ya, kayak dia itu kayak berjalan gitu, seolah-olah dia kayak berenang. Ini tubuhnya kan panjang. Nah gitu ya teman-teman ya.